Halo para penunjang masa depan. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu dasar fisika, yaitu kinematika. Simak baik-baik ya. Dalam fisika, kinematika adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakan. Sebenarnya ada banyak pembahasan tentang kinematika, tapi dikarenakan kita fokus pada fisika untuk multimedia, jadi kita hanya membahas tentang kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan, sekaligus gambaran grafis untuk analisa gerak. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mempelajari hal dasar dari kinematika, yaitu gerak. Gerak sendiri tersusun atas 3 komponen, yaitu posisi, jarak, dan perpindahan. Untuk lebih mudahnya, kita berikan contoh. Misal, motor Pak Arif terparkir 5 meter di depan rumahnya. Keterangan itu menjelaskan posisi dari motor. Lalu Pak Arif mengendarai motor tersebut ke barat 80 meter, lalu belok ke utara 120 meter. Sehingga jarak yang ditempuh motor tersebut adalah 80 meter ditambah 120 meter sama dengan 200 meter. Sedangkan perpindahan adalah jauhnya titik awal dan titik akhir dari benda bergerak. Dalam kasus ini, kedua titik dapat ditarik garis dan membentuk segitiga. Cara menghitungnya dengan Pythagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi perpindahan motor Pak Arif adalah 150 meter. Setelah pada konsep gerak, kita akan kembali ke pembahasan utama, yaitu yang pertama adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perpindahan yang terjadi pada sebuah benda dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Kecepatan rata-rata F average adalah F average sama dengan delta X dibagi delta T sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1. Nah, selanjutnya adalah kecepatan konstan gerak lurus beraturan, di mana percepatannya dapat berubah-ubah, tetapi kecepatannya konstan. Sebagai contoh, seseorang mempercepat laju mobil dengan kenaikan yang hampir konstan ketika traffic light turns berubah dari merah ke hijau. Grafik untuk posisi kecepatan dan percepatan akan dapat disajikan sebagai berikut. Selanjutnya, ketika sedang mengerem mobil untuk berhenti, percepatan atau lebih tepatnya pengurangan kecepatan atau deceleration dapat juga mendekati konstan. Nah, grafik tersebut menjelaskan posisi variabel xt, suatu partikel yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian, Vt diberikan pada setiap titik dengan kemiringan tertentu pada kurva xt. Dan percepatan konstan sebanding dengan slope pada kurva Vt. Pada dasarnya, kecepatan konstan adalah kecepatan di saat t mendekati 0, sehingga ditemukanlah rumus yang dapat diturunkan menjadi seperti ini. Oke, contoh kasus. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Kedudukan benda dinyatakan dengan persamaan S sama dengan T kuadrat ditambah T dikurangi 5. Jika S dalam meter dan T dalam second, tentukan besar kecepatan sesaat T sama dengan 1 second. Kecepatan sesaat ditentukan dengan cara menghitung kecepatan rata-rata pada selang waktu yang semakin mendekati 0, yaitu dt sama dengan 0,1 s, dt sama dengan 0,01 s, dt sama dengan 0,001 s. Pada selang waktu 0,1 s, delta t sama dengan 0,1 s. S1 t sama dengan 1 s sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan min 3m. S2 T sama dengan 1,1 S sama dengan 1,1 kuadrat tambah 1,1 dikurangi 5, yaitu adalah sama dengan min 2,69 M. Dan V rata-ratanya adalah delta S dibagi delta T, yang sama dengan S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi T1. Min 2,69 dikurangi min 3 dibagi 1,1 dikurangi 1, yang hasilnya adalah 3,1 M per S. Oke, selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Tapi sebelum membahas tentang gerak jatuh bebas lebih jauh, aku ada kuis nih. Menurut kalian, siapa yang sampai lantai duluan jika pensil dan batu besar dijatuhkan dalam ketinggian yang sama dan kecepatan awal yang sama? Ayo, siapa yang sampai lantai duluan? Nah, dalam konsep gerak jatuh bebas, keduanya akan jatuh sampai lantai secara bersamaan. Karena kenapa? Karena pada gerak jatuh bebas, kita tidak melihat massa suatu benda sebagai penyebab dari laju suatu benda. Masih bingung? Mari kita bahas lebih jauh. Gerak jatuh bebas atau biasa disebut GJB adalah sebuah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa adanya kecepatan awal. Sebenarnya gerak jatuh bebas sering disamakan dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang membedakannya adalah arah lintasannya. Pada GLBB, lintasannya berubah horizontal, namun pada GJB berubah vertikal.
Selain itu, perbedaannya ialah GJB pasti memiliki nilai kecepatan awal 0 meter per second, namun GLBB belum tentu nilainya 0 meter per second. Jika peristiwa ini memiliki kecepatan awal 0, maka persamaan gerak jatuh bebas menjadi seperti di bawah ini. Gimana? Udah ngerti kan pengertian dan rumus dari gerak jatuh bebas? Nah, kita coba masuk ke contoh soal yang pertama. Jika ada sebuah mangga terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah dalam waktu 10 detik, berapa kecepatan benda saat detik ke-6 jika gaya gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat? Nah, pembahasannya seperti berikut. Nah, diketahui V0 sama dengan 0 meter per second, T sama dengan 6 second, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi penyelesaiannya adalah VT sama dengan V0 ditambah G dikali T, yang mana VT sama dengan 0 ditambah G dikali T tinggal dimasukkan aja. Jadi VT sama dengan 10 kali 6 dan hasilnya adalah VT sama dengan 60 meter per second. Jadi kecepatan benda saat di detik ke-6 adalah 60 meter per second. Percepatan. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Misalnya, ketika pembalap nomor 3 ingin mendahului pembalap di depannya dengan cara menambah kecepatan. Nah, saat periode bertambahnya kecepatan tersebut, maka terjadilah percepatan. Dan untuk percepatan sendiri bisa dirumuskan dengan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Contoh pertanyaannya bisa perhatikan gambar berikut. Jadi soalnya adalah berdasarkan grafik, percepatan yang dialami benda dari detik ke-7 hingga detik ke-9 sebesar berapa? Nah, di sini untuk menjawabnya, kita langsung aja di sini diketahui waktu awal T1 sama dengan 7 second, waktu akhir atau T2 sama dengan 9 second, kecepatan awal pada saat detik ke-7 atau V1 sama dengan 2 meter per second, dan kecepatan akhir pada saat detik ke-9 atau V2 sama dengan 5 meter per second. Nah, di sini kita langsung aja masukkan ke rumusnya, yaitu adalah percepatan sama dengan delta V dibagi delta T, yaitu adalah V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Dan langsung aja dimasukkan, jadi hasilnya bahkan 5 dikurangi 2 dibagi 9 dikurangi 7 sama dengan 3/2. Langsung aja dijadikan bilangan desimal, hasilnya adalah percepatannya adalah 1,5 meter per second kuadrat. Jadi percepatan yang dialami benda pada selang waktu dari detik ke-7 sampai detik ke-9 adalah 1,5 meter per second kuadrat.